Baik Bapak Ibu dan anak-anak, untuk firman Tuhan pada malam hari ini kita tidak akan membacanya seperti PA-PA biasa. Terkhusus malam ini kita akan memperagakan firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 37 ini. Kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang akan memainkan peran, dipersilakan untuk bersiap-siap. Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Anak Yakub yang bernama Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya lebih dari anak yang lainnya. Yakub menyuruh membuatkan jubah yang indah bagi Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi benci kepada Yusuf. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, dan mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, dengarkanlah, aku telah bermimpi demikian. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Saudara-saudara Yusuf semakin membencinya. Selang beberapa waktu, Yusuf kembali bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada ayah dan saudara-saudaranya. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu beserta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Bukankah saudara-saudaramu sedang mengembalakan kambing domba di dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing dombanya, dan bawalah kabar tentang hal itu kepadaku. Lalu pergilah Yusuf seperti apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Yusuf pun sampailah di Sikem dan segera mencari saudara-saudaranya. Di saat dia sedang mencari, bertemulah dia dengan seorang laki-laki. Apakah yang kau cari? Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan di mana mereka menggembalakan domba-domba. Mereka telah berangkat dari sini. Sebab kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke kota. Terima kasih sudah memberitahukan keberadaan saudara-saudaraku. Ya, Pergilah Yusuf ke Dotan dan mendapati saudara-saudaranya. Sementara itu dari jauh saudara-saudaranya melihat kedatangan Yusuf. Dan sebelum Yusuf mendekat, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Hai, lihatlah, si tukang mimpi kita datang. Marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam sumur. Lalu kita katakan kepada Bapa, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di gunung ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka
dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduklah untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead menuju ke Mesir. Maka kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh kota itu dan kita menjemenikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Saudara-saudaranya mendengarkan perkataan Yehuda. Ketika saudagar-saudagar Median itu lewat, diangkatnyalah Yusuf dari dalam sumur. Kemudian dijual dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Yusuf telah dibawa pergi, datanglah Ruben dan melihat ke dalam sumur. Yusuf sudah tidak ada lagi di dalam sumurnya. Anak itu sudah tidak ada lagi. Di manakah aku? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu diantarkan kepada ayahnya. Ini kami ketemu jubah ini, periksakan misalkan jubah anakmu kah ini? Jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub sangat bersedih atas anaknya itu. Berkabunglah dia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Bapa, janganlah kiranya Bapa berlarut dalam kesedihan. Sudah berhari-hari Bapak bergabung. Tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf dijual orang Median itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak, Ibu, dan anak-anak, demikian tadi kita sudah menyaksikan peragaan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-36 ini, pembelajaran apakah yang kita dapatkan? Monggo silakan yang ingin berpendapat. Dari saya mungkin ya, silakan Mbak Intan. Kalau dari firman yang telah kita lihat tadi, menurut saya ternyata rasa iri dengki itu dapat menimbulkan kejahatan, dan ternyata orang yang memiliki rasa iri itu dapat melakukan hal-hal yang jahat, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Itu sih boleh kalau yang saya dapatkan.
Ya, terima kasih pendapat dari Mbak Intan, itu yang didapatkan dari Mbak Intan. Kemudian ada yang lain? Ada dari saya. Ya. Kalau saya seperti juga yang disampaikan Mbak Intan tadi, di situ ada sisi pembedaan yang menimbulkan adanya iri hati dari didikan orang tua yang bisa menimbulkan iri hati untuk anak-anaknya. PA di lain kesempatan kita bisa peragaan lagi ya? Iya. Ternyata lebih masuk. Oke, terima kasih Pak Samad. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin dari saya. Ya, silakan Bu. Kalau kita lihat konteks peragaan tadi dan pembacaan dari kitab suci ini, orang tua itu memegang peranan penting, sangat penting. Kita lihat di sini orang tua yang diwakili oleh Yakub, ternyata pada saat dia pilih kasih terhadap anak-anaknya, ternyata itu bisa menimbulkan rasa benci, iri di dalam diri hati anak-anaknya, sehingga ternyata itu memicu hubungan mereka menjadi tidak baik. Nah, akhirnya hubungan tidak baik itu juga akhirnya ternyata bisa berlanjut, di mana anak-anaknya itu akhirnya saling membenci antara yang satu dengan yang lain. Dan lebih fatal lagi, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik dengan cara menyingkirkan saudaranya yang mereka tidak sukai. Nah, ini menjadi satu hal catatan yang harus kita pegang, khususnya untuk kita sebagai orang tua ya. Mungkin di sini mewakili Yakub, nah kita juga sebagai orang tua mungkin ya hati-hati dalam memberi kasih sayang kepada anak-anak, jangan membeda-bedakan. 12 anak Yakub jadi